kabar? Kembali saya Budi Rizaldi bisa menjumpai Anda dalam program acara Bincang-Bincang, dan pada malam hari ini kita memperbincangkan mengenai tema bahasan kita, yaitu membahas mengenai rawan laka di jam pesta. Sesuai dengan bahasan tersebut, kami sudah mengundang narasumber kami untuk berbicara panjang mengenai bahasan ini, tapi sebelumnya saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan visualisasi atau VT berikut ini. Kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Kedungdoro, Surabaya beberapa waktu lalu hingga mengakibatkan 2 orang tewas di lokasi dan 5 orang lainnya luka-luka usai ditabrak remaja yang mengemudi di bawah pengaruh minuman beralkohol menyita perhatian publik, tidak terkecuali legislatif DPRD Surabaya. DPRD Kota Surabaya memberikan perhatian serius terkait insiden kecelakaan maut yang menewaskan pasangan suami istri itu. Selain regulasi pengawasan MIHO di RHU, dibutuhkan aturan tambahan yang mengatur mengenai alat pendeteksi kadar alkohol dalam tubuh dan menyiapkan joki kendaraan bagi pengunjung RHU. Terlebih saat ini Surabaya menjadi banyak incaran kalangan muda untuk menikmati wisata malam seiring kian banyaknya rumah hiburan umum yang beroperasi di kawasan pusat kota Surabaya. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, perlukah adanya regulasi baru penerapan wajib screening kadar alkohol bagi pengunjung RHU? Akan kita bahas dalam bincang rawan laka di jam pesta. Ya, baik pemirsa, kita kembali ke studio dengan bahasan kita pada malam hari ini, yaitu rawan laka di jam pesta, dampak maraknya RHU di Kota Pahlawan. Sesuai dengan bahasan tersebut, kami sudah mengundang narasumber kami. Saya akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama sudah hadir Pak Bagus Oktavian Abrianto, selaku pengamat hukum administrasi negara Universitas Airlangga Surabaya. Selamat malam, Pak Bagus. Selamat malam. Iya, senang bisa berjumpa malam hari ini. Banyak bahasan kita bahas mengenai tema kita pada malam hari ini. Dan samping beliau sudah hadir, yaitu kawan lama kami, begitu, Pak Hari Fatoni selaku Wakil Ketua DPRD Surabaya. Apa kabar Pak Tony? Alhamdulillah sehat Mas Ica. Iya, senang bisa berjumpa malam hari ini. Berjumpa kembali. Iya, betul sekali. Ada bahasan yang kita akan bahas, dan nanti kita akan mengundang satu lagi narasumber untuk bisa berbincang pada malam hari ini. Ya. Tapi kita harus break dulu sejenak, pemirsa, dan jangan beralih kemana-mana. Kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau, kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warbo, setiap Kamis sampai Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Cowopos TV. Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Ditemani host kita Juno Haha. Update Makan Wena setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Cowopos TV. Oke, tetap saksikan Update Makan Wena. Lolo. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya, batuk, pilek ringan. Jadi dengan Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Cowopos TV.
Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Selain meresmikan 13 komisi dalam periode 2024-2029, Dewan Perwakilan Rakyat juga menambah sebuah badan baru yang menangani badan aspirasi masyarakat. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Update Bisnis, pukul 13 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Pelantikan sejumlah pejabat negara digelar di Istana Negara Jakarta. Sebanyak 28 pejabat dilantik mulai Ketua Mahkamah Agung. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang. Masih bersama saya Pucar Rizaldi, masih membahas mengenai bahasan kita pada malam hari ini. Membahas mengenai rawan laka di Jampesta, dampak maraknya RHU di Kota Pahlawan. Tadi sempat saya menyatakan bahwasannya akan bersambung dengan satu narasumber yang akan hadir di segmen selanjutnya. Saya akan sapa terlebih dahulu. Sudah ada Bapak AKP Satriono, KBO Satlantas Polrestabes Surabaya. Selamat malam Pak Satriono. Selamat malam. Iya, senang bisa berjumpa pada malam hari ini. Baik, kita akan membahas bahasan kita langsung saja. Nah, ini membahas mengenai rawan laka di Jampesta. Mungkin sedikit ada tanggapan dari Pak Tony. Silakan Pak Tony. Iya, jadi maksudnya kemarin peristiwa 1 November itu kan kita semua berharap itu peristiwa memilukan yang terakhir di kota Surabaya. Jangan sampai warga Surabaya yang tidak ikut menikmati tempat-tempat hiburan malam di kota Surabaya itu menjadi korban atas kelalaian yang terjadi di dalam RHU itu sendiri, baik dari sisi manajemennya maupun dari sisi pengunjungnya. Makanya kemudian DPRD kemudian berinisiatif demi melindungi kepentingan warga Surabaya di masa-masa yang akan datang agar tidak menjadi korban. Baik. Maka kita akan melakukan revisi Perda tentang rumah hiburan, rekreasi hiburan umum itu RHU. Kita akan revisi Perda Trantibum, kita juga akan revisi. Agar apa? Agar setiap pemilik RHU di kota Surabaya itu memiliki standar operasional yang baku, yang itu dituangkan dalam peraturan daerah. Baik. Selama ini itu kan sifatnya himbauan. Kami dulu pada waktu saya masih jadi ketua komisi A itu, tahun 2023, 2024 itu sudah pernah kita ingatkan bahwa seluruh manajemen RHU di kota Surabaya harus memiliki SOP. Satu, harus menyediakan tenaga kesehatan, minimal 1 tenaga kesehatan. Agar apa? Agar bisa mengontrol tingkat kesadaran pengunjung. Apakah ini masih dalam pengaruh alkohol yang berat ataukah sudah berfungsi kembali kesadarannya meskipun menurun. Nah, yang kedua juga harus menyediakan vale ketika semisal kesadarannya tidak kunjung naik, ya maka pulang itu ya tidak membahayakan pengendara yang lain. Karena kita semua meyakini bahwa Surabaya ini kita kota metropolitan, aktivitas warganya itu berjalan 24 jam. Artinya kita ini bukan kota yang jam 10 malam itu sudah tidak ada pengendara jalan di jalanan-jalanan. Nah, ini juga harus saat itu kita masih imbauan-imbauan. Nah, dengan adanya peristiwa Jalan Kedung Doro itu, kami berharap itu mudah-mudahan yang terakhir, makanya kemudian kita kuatkan dengan norma positif. Nah, nanti biar beliau yang jelaskan pakarnya ini. Agar apa? Ya itu tadi. Mudah-mudahan tidak ada lagi warga Surabaya yang menjadi korban. Karena, Pak Tony, berkaitan mengenai himbauan tadi, Anda menjelaskan ada himbauan-himbauan khusus begitu. Sebenarnya ada ketegasan tidak dalam hal ini sebenarnya? Tidak ada, kalau di aturannya. Tidak ada. Jadi, padahal kita semua meyakini bahwa
orang datang ke RHU itu kan pasti beli alkohol, tidak mungkin mereka pesen es teh. Nah ini kan otomatis ini dikualifikasikan sebagai usaha yang berbasis risiko. Kalau usaha yang berbasis risiko, maka manajemen harus punya mitigasi risikonya. Kalau terjadi perkelahian di dalam bar bagaimana? Kalau terus kemudian kalau masih pengunjung masih dalam kesadaran yang tidak normal, itu bagaimana manajemen? Kalau ada SOP bakunya yang dituangkan dalam Perdam, pasti pengunjung manajemen pasti akan menuruti itu. Tapi kalau itu tidak ya naudzubillah min dzalik ya, potensi-potensi kejadian seperti itu akan terulang lagi. Makanya ya kita harus ngambil pilihan ketegasan itu. Apakah kemudian ini akan membuat pengunjung RHU menurun? Tidak juga. Kita ingat dulu pada waktu masa Covid, RHU yang masih diperbolehkan buka dengan syarat dan ketentuan berlaku itu kan mewajibkan setiap pengunjung untuk melakukan swab. Nah, yang hobi-hobi dugem, yang tiap hari dugem itu kan tiap hari di swab, ya kan? Toh tidak ada masalah kan gitu. Nah, makanya sekarang kita ingin masukkan bahwa nakes itu fungsinya, katakanlah ada 100 pengunjung RHU. Kan bisa dilihat secara empiris bahwa ini masih teler berat. Dilakukan tes alkohol. Kandungan alkohol dalam darahnya ternyata masih tinggi. Maka dia rekomendasikan ini tidak boleh nyetir sendiri, harus pulang bersama vale. Nah, itu adalah mitigasi risiko yang kami maksudkan. Karena apa? Surabaya sendiri sebagai ibu kota Jawa Timur, apalagi hari ini sebagai kota yang menjadi pintu gerbang ke ibu kota Nusantara, tentu kita tidak bisa menolak industri ini. Karena yang datang ke Surabaya ini kan beragam. Beragam agamanya, beragam tradisinya, beragam sukunya dan lain-lain sebagainya. Ya, tetapi kita persempit dengan manajemen risiko yang tegas sehingga tidak mengganggu kenyamanan warga Surabaya yang lain, yang jangankan datang ke RHU, mereka bermimpi datang ke RHU saja tidak. Gitu. Baik, saya beralih ke Pak Bagus. Pak Bagus, kalau kita berbicara mengenai hukum secara normatif terkait mengenai RHU ini sendiri, bagaimana pandangan Anda pribadi? Ini sebenarnya banyak dimensi dari segi hukum. Yang pertama adalah terkait dengan lalu lintas. Karena kecelakaan itu tidak terlepas dari Undang-Undang 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Maka penegakannya di Undang-Undang lalu lintas. Tetapi kemudian yang menjadi masalah di Undang-Undang lalu lintas ini tidak spesifik mengatur terkait dengan pengemudi yang mabuk atau dalam pengaruh alkohol. Nah, itu kemudian menjadi permasalahan. Kemudian yang kedua terkait dengan pemerintahan daerah. Ini sudah diatur sebenarnya di Perda tentang pariwisata dan perwali yang sudah disampaikan oleh Pak Tony tadi. Tetapi kemudian Perda ini berkembang, hukum itu selalu berkembang, dan saya rasa di Perda ini belum mencakup hal spesifik seperti yang tadi. Nakes, kemudian protokol kesehatan, kemudian secara umum tapi secara detail belum ya? Implementasinya detailnya itu belum, sehingga perlu adanya revisi Perda ini. Saya sepakat dan sangat mendukung apa yang disampaikan Pak Tony tadi, bahwa Perda tentang pariwisata dan kemudian minuman beralkohol serta perwali terkait itu harus segera direvisi, karena ini sebuah keniscayaan yang wajib dilaksanakan demi kepentingan masyarakat Surabaya pada umumnya. Dan yang ketiga, ini terkait dengan peran serta masyarakat. Kemarin sempat ada di 2023, bahkan korbannya adalah pihak kepolisian dan wartawan yang sedang melakukan razia itu, kemudian ditabrak oleh pengemudi yang dalam pengaruh alkohol. Nah, hal-hal seperti ini harus kita hindari, dan ini yang terakhir. Oleh karena itu, saya sangat sepakat dan mendukung DPRD Kota Surabaya untuk merevisi Perda ini, karena kalau hanya himbauan itu tidak bisa memuat sanksi. Himbauan itu sekedar rekomendasi, anjuran. Sanksi itu bisa dimuat di Perda. Sehingga kenapa? Karena Perda itu, di dalam Perda, pemerintah Kota Surabaya punya alat, punya penegakan, ada Satpol PP, ada aparat penegak hukum yang lain, kepolisian, itu bisa punya dasar hukum dalam menegakkan. Tapi ketika tidak diatur dalam Perda, hanya himbauan, mohon maaf ya, orang Indonesia kalau sekedar himbauan ya sekedar himbauan, mohon maaf. Tapi ini kalau ada normatif, hukum positif yang diatur dalam sebuah pasal dan diberikan sanksi, insya Allah akan dilaksanakan. Seperti itu. Baik, menarik sekali. Ini kita beralih ke Pak Satriono. Pak Satriono, di Surabaya sendiri bagaimana pengamanan dari kepolisian dalam hal ini begitu untuk bisa mengatasi permasalahan laka di jam-jam pesta ini? Sebetulnya kita juga sudah mengantisipasi ya. Waktu itu di tahun 2023. 2023 itu kita sempat mengumpulkan atau
kita memulai bahayanya drink driving ini kan bahayanya. Kita mengumpulkan, berkomunikasi dengan pengusaha-pengusaha RHU, kita kumpul, kita sosialisasikan bahwa ini bahaya. Kalau bisa dari masing-masing RHU itu menyediakan driver valet. Ini nggak ada kepentingan buat kami, nggak ada kepentingan. Tapi kami pada saat itu ada kejadian yang memicu, mungkin kalau masih ingat, yang kejadian di Jalan Manyar kalau nggak salah itu kan. Yang ya sedikit ironis juga, yang ada keluarga ngajak bapak ibunya ngajak anaknya ke salah satu tempat hiburan, minumlah di situ dengan alasan biar tahulah ini bahaya. Tapi setelah itu bapak ibunya nggak tanggung jawab, ditinggal balik, balik duluan, dia pulang dengan kawannya, sama-sama mungkin dia dilanjutin lagi sampai di minumannya over, sampai akhirnya terjadi kecelakaan tunggal memang, kecelakaan tunggal. Nah, yang jadi korban adalah putra dari bapak ibu itu, dia jadi penumpang. Nah, yang dijadikan tersangka yaitu yang driver waktu itu dan sempat dirilis juga. Menyesal banget ini segala. Nah, dari situ kita berangkat dari situ kita melaksanakan sosialisasi kepada pengusaha-pengusaha bahwa ini penting karena kalau sampai mengemudi dalam pengaruh alkohol, karena di sini ini kan kita belum ada ini kayak saya disampaikan bahwa orang mabuk itu berapa kadarnya itu kan belum kan. Setiap orang kan berbeda-beda kan. Nah, toleransi badannya beda-beda. Nah, kita juga kita kumpulkan, setelah kita sosialisasikan, kita juga melaksanakan kegiatan pemeriksaan secara berkala juga. Ya, kita biasanya berapa kali kita kegiatan ini di segitiga emas lah kalau kita nyebut itu di depan Gerahadi itu kan. Yang tadi disebutkan. Iya, kan di situ ada beberapa titik-titik ini kan. Nah, segitiga emas gitu kan nyebutnya. Oh, baik, itu segitiga emas namanya. Pak Satriono, apakah bisa dipastikan bahwasanya kecelakaan laka atau kecelakaan lalu lintas ini begitu pada jam-jam pesta itu dipastikan adalah mereka yang memang mabuk dari hasil dari RHU itu sendiri begitu atau di luar itu? Jangan dijawab dulu, nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita harus break dulu sejenak. Pemirsa, dan jangan beralih kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya saat jeda pariwara berikut ini. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? BJPK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Jawa Pos TV. Ya. Urat, rematik, masalah pada persendian, masalah pada tulang, masalah pada lutut, syaraf kejepit, serta sakit pinggang dan sakit punggung. Masih membahas mengenai bahasan kita pada malam hari ini, yaitu rawan laka di jam pesta, dampak maraknya RHU di Kota Pahlawan. Tadi sempat saya menyinggung kepada Pak Satriono ya, terkait mengenai bahasan tadi, apakah mereka yang terjadi kecelakaan di jam-jam pesta ini dipastikan pasti dari RHU yang sudah ada? Pengamatan Anda sejauh ini? Sejauh ini yang kita laksanakan, kita melaksanakan pemantauan ya. Kita melaksanakan operasi atau kegiatan pemeriksaan juga bergabung dengan tenaga medis juga yang untuk pengecekan kadar alkohol segala macam. Memang iya, jadi ada beberapa memang yang dari tempat hiburan keluar, ya, kadang kita sampai sediakan kopi sama teh, sampai sadar dulu, kita tungguin. Sampai gitu. sejauh itu ya? Kita tungguin sampai kapan hari itu kita sampai sediakan bahwa anggota kita yang mengantarkan. Karena sudah nggak, waktu kita periksa dia pura-pura gini, dia melaksanakan kayak ya memori ototnya yang ngeluarin dompet, walaupun cuma dipegang gini, Pak tolong Pak ini, nggak sadar udah. Pak kita kasih teh, ngobrol. Memang kita tindak, cuman kita tunggu sampai sadar. Sampai akhirnya kita antarkanlah ke, ya, yang jadi masalah waktu ngantarkan nggak tahu rumahnya kemana ini, ngantarkannya kemana-mana. Baik. Itulah. Jadi lucunya begitu ya? Iya. Kalau yang kemarin, kalau memang beberapa kejadian yang akibat pengaruh alkohol, memang iya. Ada beberapa, baik itu yang terlaporkan maupun tidak. Kadang-kadang
kalau laka tunggal ini kan mereka nggak terlaporkan, nggak masuk di kami, nggak masuk di kami, jadi mereka ditangani oleh BPBD maupun dari PMI, ditolong, kemudian biasanya dari keluarga langsung bawa ke rumah sakit, rumah sakit datang, kayak gitu. Ada juga sih, kita dilaporkan laka tunggal, teman-teman media ngabarin. Berarti bervariasi ya begitu Iya, permasalahannya. betul. Kalau begitu ada lawan, mau nggak mau kan kita tanganin nih. Nah, begitu ini sama juga laka tunggal juga kita tanganin. Tapi kemudian karena ini juga nggak bisa diurus untuk jasara harjanya juga. Ya, jadi setelah ditangani oleh PMI, dikembalikan atau keluarga yang mengurusin. Walaupun tetap ada penindakan karena memang ada dia merusak fasilitas umum atau apa ada. Tapi ya penyebabnya memang alkohol sih, lebih kayak gitu. Pemicunya seperti itu ya. Baik, saya beralih ke Pak Tony. Pak Tony, sebenarnya standarisasi yang jelas begitu terkait mengenai bagaimana caranya mengantisipasi permasalahan yang muncul ke permukaan begitu. Bagaimana Pak? Kalau pandangan Anda dari kacamata Anda? Iya, sebenarnya memang di Perda yang sekarang itu kan tidak mengatur secara detail ya dalam pelaksanaan operasional RHU di Kota Surabaya itu. Makanya kemudian kita dorong itu. Otomatis kalau Perdanya sudah direvisi, perwalinya juga nanti akan berganti. Nah, di perwalinya itu biasanya hal-hal yang teknis itu dibuat, termasuk nanti juga kita akan dorong bahwa katakanlah izin operasional RHU itu tutupnya jam 4, maka jam 00 itu last order minuman beralkohol. Pemkot ngeceknya nanti dari mana? Dari bill yang dianukan itu. Jadi last ordernya sudah itu selesai. Bahwa kemudian ada RHU yang nakal-nakal tutup jam 4 tapi orang datang jam 3 masih dilayani penjualan minuman beralkoholnya. Nah yang begini-begini harus mendapatkan sanksi administratif. Baik melalui Perda RHU maupun melalui Perda tentang keamanan ketertiban umum itu. Karena apa? Kita menjaga jangan sampai kemudian suka di dalam menimbulkan duka di luar. Gitu. Cukuplah kejadian Kedung Doro kemarin itu 2 warga Surabaya yang harus meninggalkan 3 anaknya gara-gara kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain itu karena pengaruh minuman beralkohol itu menjadi kejadian yang memilukan terakhir di Kota Surabaya. Ini komitmen kita. Nah makanya di perwali nanti itu saya harap diatur secara detail termasuk kewajiban penyediaan nakes, terus kemudian vale, terus kemudian tukang parkir ini juga harus diberikan briefing oleh Dinas Perhubungan dan teman-teman Laka Lantas. Karena apa? Tukang parkir inilah yang mengetahui seseorang itu masih dalam keadaan bahasa arek Surabaya ya, teler atau tidak. Itu kan yang di ujung itu kan tukang parkir. Ini harus dilakukan pembinaan-pembinaan. Saya berharap ini difasilitasi oleh teman-teman Dinas Perhubungan Kota Surabaya, nanti narasumbernya dari teman-teman kepolisian. Sehingga ini menjadi proaktif. Tukang-tukang parkir yang ngelola tempat-tempat hiburan itu bahwa Pak, mohon maaf ya masih teler, jangan nyetir sendiri, diarahkan. Jadi ada berlapis-lapis gitu loh SOP-nya itu. Bahwa kemudian sudah dilakukan manajemen SOP yang begitu, masih ada yang kecolongan 1-2 ya baru kemudian sanksi itu diterapkan secara ansih. Nah, baik, pertanyaan saya Pak Tony, ini butuh waktu berapa lama menurut Anda pribadi? Perlu waktu berapa lama untuk bisa mensosialisasikan dan juga menerapkan SOP yang ada di masing-masing RHU? Kami sih memang dalam pembahasan Perda itu kan tidak bisa berlangsung 1 bulan 2 bulan ya, karena masih ada dibawa ke gubernur untuk dilakukan penelitian dan lain-lain sebagainya. Tetapi kami kemarin memang sudah berharap sama teman-teman Satpol PP dengan kejadian 1 November kemarin agar kemudian menggulirkan atau mendorong kembali operasi 3 pilar, bekerja sama dengan teman-teman TNI Polri melakukan pengawasan secara berkala, gitu kan, tidak kemudian diabaikan lagi. Karena apa? Kalau ditingkatkan pengawasannya, otomatis itu kan manajemen RHU itu juga tidak bisa kemudian alpa, gitu, lalai lagi. Jadi jangan sampai kita ini bukan menolak bisnis RHU itu mati di Kota Surabaya, bukan. Kita ingin investasi ini itu tidak membahayakan orang yang tidak ikut menikmati pesta. Kita garis bawah yang itu ya. Baik ya. Tapi memang benar-benar. Jadi harapannya bukan maksudnya untuk mempersusah atau boleh dikatakan mempersulit begitu dari proses perkembangan dari RHU itu sendiri, tidak. Tapi jangan sampai nanti ini berakibat atau berdampak buruk begitu bagi pihak yang lainnya. Nah, berkaitan bagi mereka yang melakukan sanksi, boleh dikatakan yang terkena permasalahan kecelakaan dengan di bawah pengaruh alkohol begitu. Nah, menurut Anda pribadi bagaimana ini? Ini sanksi hukumannya nih aturannya seperti apa? Iya, kalau melihat dari undang-undang lalu lintas itu yang bisa diterapkan juga
tidak spesifik menyebut minuman beralkohol gitu ya. Oleh karena itu saya sepakat untuk teman-teman DPRD merevisi perda yang sudah ada, yaitu 2012 sudah lama perda ini, sehingga sudah waktunya memang untuk direvisi, sudah harus menyesuaikan dinamika masyarakat. Jadi itu. Yang kedua terkait dengan tadi yang disampaikan Pak Tony, secara spesifik teknis itu ya, itu juga memang hanya sekadar himbauan saja. Kalau tidak ada norma-norma sanksi di dalamnya, nggak akan sulit untuk melaksanakan itu. Oleh karena itu, maka yang paling penting adalah peran serta masyarakat. Gitu. Karena ini semuanya sebenarnya aspek yang sangat komprehensif gitu, dari masyarakat, dari RT RW setempat, kemudian juga pengawasan dari pemerintah. Karena memang didasarkan pada azas Ius Contrarius Actus, yang memberikan izin itu punya wewenang untuk mengawasi, tetapi pemerintah kan juga punya batasan untuk mengawasi itu. SDM tadi disampaikan bahwa yang nganter kepolisian. Kepolisian itu kerjanya bukan hanya mengantar orang mabuk saja untuk pulang ke rumah. Iya kan? Nah, oleh karena itu perlu diatur sedemikian rupa, dan saya sepakat ke Pak Tony. Mari ini kita support bareng-bareng masyarakat Surabaya untuk merevisi perda ini demi kepentingan bersama. Jangan lagi ada masyarakat yang tidak menikmati hiburan, ya ikut masuk di pestanya, tapi ikut dukanya. Ya. Pak Bagus, sebenarnya kalau ada orang yang melakukan suatu bentuk kecelakaan begitu ya di bawah pengaruh alkohol begitu, lantas yang kesal sebenarnya ini dari pihak tersebut atau mungkin RHU-nya juga bisa kena dalam proses yang sudah ada sebenarnya? Ya, kalau dari segi tanggung jawab harusnya iya, karena memang itu tanggung jawab dari ini kan izin ya. RHU itu punya izin. Izin yang dipakai itu, yang diterima oleh pengusaha-pengusaha itu bagian dari keputusan tata usaha negara, yang pemerintah punya wewenang untuk mencabut itu kalau izinnya tidak dilaksanakan dengan baik gitu. Oleh karena itu, maka sanksi itu sebenarnya memang saya sepakat, sanksi administratif, kemudian apalagi sanksi pidana itu merupakan sarana terakhir, yang paling akhir, yaitu yang awal-awal ya pengawasan yang baik, peran serta masyarakat baik akan kejadian. Baik, nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita, pemirsa. Kita harus break dulu sejenak, kami akan segera kembali tentunya setelah jeda pariwara berikut ini. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Kista itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. So now we're face to face. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warbo, setiap Kamis sampai Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Pos TV. Saya akan menembak langsung ke Pak Satriono terkait mengenai bahasan kita pada malam hari ini. Berdasarkan pengamatan Anda pada saat Anda melakukan beberapa operasi malam begitu, terkait mengenai mereka yang menggunakan minuman keras pada saat mengemudi begitu. Nah, ini semakin lama semakin meningkat begitu atau menjadi biasa saja atau bisa dikontrol dengan cukup baik sejauh ini? Saya lihat catatan dulu ya. Baik. Ini kan sampai tahun 2024 ini sampai bulan nanti takut salah nih kan nyebutnya. Nah, bentar, aduh. Jadi memang untuk kecelakaan menurun sih. Kalau yang di 2024 ini dibandingin 2023 kemarin itu menurun. Mungkin juga dengan adanya beberapa kegiatan-kegiatan operasi yang kita laksanakan itu ada penurunan secara signifikan juga. Kemudian untuk yang di tahun 2024 ini kasus kecelakaan yang karena pengaruh alkohol ini ada 14. Kalau yang di tahun 2023 itu ada 28.
Jadi hampir 50%. Ya semoga aja nanti ini Natal tahun baru nggak naik lagi nih kan. Semoga aja ini turunnya udah bagus. Sebetulnya kalau secara kegiatan yang sudah kita laksanakan, kita juga mensosialisasikan juga. Terus kemudian kita malam itu kita memberikan operasi kegiatan-kegiatan. Cuman kita juga memang ada rawan-rawan juga, kita sampaikan ke pimpinan, kita cari lokasi yang memang lebih representatif baik untuk petugas maupun pengguna jalan. Karena kadang mereka ini kalau udah kadarnya 0,05 itu mereka udah sedikit-sedikit udah mulai, oh ini nggak apa-apa nih, gas saja, wah ngeri juga kan, membahayakan orang lain. Mereka begitu melihat petugas ada cuman mau meriksa seperti itu panik, malah ngegas, malah ini juga kita harus perhitungkan juga. Jadi jam-jamnya juga kita ngatur ini apa. Berapa jam rentangnya Pak Satriono? Kalau jam rentan ini kan jam 2, jam 3 itu kan udah orang-orang mulai turun nih, dan ini masih lagi naik sebetulnya. Kalau yang dilihat ini orang diajak ngomongin sudah mulai nggak fokus, ini udah minggir dulu. Cuman ya gitu tadi, kita juga bahaya juga, baik untuk masyarakat juga sendiri, buat petugasnya sendiri. Seperti yang disampaikan itu kan ada rekan media dan anggota kita juga ya, karena mereka mau menghindari, padahal mereka sudah tidak layak untuk waktu itu roda 2 yang dia bukan menghindar karena memang sudah nggak cakap lagi untuk mengendarai kendaraan itu. Sebetulnya seperti itu. Baik. Nah, kalau Pak Tony sebenarnya harus viral terlebih dahulu kah begitu baru kebijakan dari DPRD ini keluar, atau boleh dikatakan menjadi konsentrasi khusus nantinya? Iya, sebenarnya kita itu sejak awal memang mau revisi Perda RAU itu untuk menyesuaikan dengan aturan undang-undang yang kemudian kewenangan pemberian izin penjualan minuman beralkohol itu kan sekarang diambil alih oleh pemerintah provinsi. Sebenarnya berangkat dari situ. Nah, kejadian 1 November kemarin itu semakin meneguhkan hati kami untuk segera memasukkan ini menjadi prioritas yang harus segera dibahas dan disahkan demi melindungi kepentingan warga Surabaya. Nah, memang Mas Uco, kita kemarin itu juga lihatnya begini. Kita juga ingin semua stakeholder itu melakukan pengawasan secara komprehensif ya. Kalau kemudian ini dibebankan kepada pemerintah kota atau lantas Polrestabes Kota Surabaya juga tidak bisa. Karena kita ini harus jujur apa adanya. Orang itu mabuk bisa karena konsumsi alkohol berlebihan, atau bisa jadi dampak dari minuman beralkohol yang dioplos. Nah ini juga, apakah di RAU ada? Beberapa informasi yang kami terima setelah kasus ini rame, itu kan ternyata kami mendapatkan input, masukan yang cukup dari masyarakat yang datang ke DPRD bahwa ternyata ada fenomena, tapi tidak semua RAU melakukan itu. Ada fenomena, guyonannya itu begini, botol pertama itu masih original, botol kedua itu KW1, KW2, KW3. Karena udah naik ya. Nah ini juga membahayakan gitu loh, karena kalau alkohol itu kan mesti import, makanya kemudian setiap distributor minuman beralkohol yang bekerja dengan RAU itu diawasi secara ketat oleh Disporapar atau Disparta itu, karena dengan berkaitan dengan izin importnya bagaimana dan lain-lain sebagainya. Nah ini juga menjadi bahan pikiran kita semua bahwa ini sudah industri berbasis risiko, jangan kemudian ditambahi risikonya dengan minuman-minuman oplosan, gitu loh. Kelihatannya memang botolnya rapi gitu loh, tetapi kandungannya itu sudah dicampur tidak karu-karuan untuk mencari keuntungan sesaat. Nah ini juga kami berharap menjadi concern kita semua, agar sudah yang dijual itu ya barang yang memang hasil dibeli dari luar negeri itu, tidak usah ditambahi. Yang lain-lain itu tambah membuat kerusakan pada tubuh pengunjung RAU yang datang itu juga tambah semakin rusak. Kita itu kan meminimalisir segala dampak risiko dari usaha berbasis risiko ini. Baik. Nah, ini mungkin kami akan segerakan. Mudah-mudahan kami juga butuh dukungan seluruh masyarakat maupun organisasi-organisasi hiburan malam juga sepakat kok itu dilakukan revisi. Karena kita tidak ingin yang disampaikan Mas Bagus tadi, rakyat Surabaya tidak ikut pestanya kemudian harus mengalami kedukaannya. Makanya kemarin kami ini juga mendorong Komisi B untuk memanggil 2 manajemen RAU itu yang menyebabkan kecelakaan di Kedung Doro sama di... Dan hasilnya bagaimana Pak Tony? Ditunda karena yang datang
bukan orang yang berkompeten. Baik. Nah ini kami sampaikan kepada pimpinan Komisi B, kalau tidak datang lagi ya sudah DPRD yang datangi ketika jam operasional mereka. Agar rakyat juga tahu, nanti kita umumkan bahwa ternyata di 2 tempat hiburan ini SOP-nya jelek, jadi warga jangan ke situ, sehingga tidak ada lagi kecelakaan yang ditimbulkan karena manajemen RHU tidak memiliki SOP yang baku tentang keamanan pengunjung. Baik, kita jeda dulu Pak Tony, nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita. Pemirsa, Anda jangan berlari kemana-mana, kami masih menyisakan beberapa segmen, tetap bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdir mubur nggak bisa diubah, ya wes, ya itu bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Post TV. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Pembahasan kita pada malam hari ini, saya ingin mencoba berbincang kembali dengan Pak Bagus ya terkait mengenai ketentuan operasional RHU. Adakah batasan larangan misal penjualan minuman alkohol? Pandangan Anda? Ya, memang minuman beralkohol ada aturan-aturannya. Aturannya berjenjang ya. Ada Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, itu ada batasan tertentu yang harus dipatuhi oleh pengusaha-pengusaha minuman beralkohol. Tetapi memang di dalam Perda Surabaya yang 2012 itu memang harus direvisi memang karena aturan atasnya itu sudah berubah sehingga aturan-aturan di daerah-daerah pun juga berubah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kendala tadi. Beberapa perizinan itu ditarik ke provinsi gitu loh. Sehingga kabupaten kota ini tidak punya kewenangan lagi. Oleh karena itu saya mendorong ke pemerintah pusat, ayolah kita reformasi ini agar pemerintah daerah itu memiliki desentralisasi kewenangan di daerah. Kembalikan kewenangan itu, jangan khawatir daerah ini ada raja-raja kecil lah apa yang pemerintah pusat khawatirkan. Asal diawasi dengan seksama pasti baik. Oleh karena itu jangan lagi sentralisasi, dipusatkan lagi, ditarik lagi, masuk lagi. Kenapa gitu loh? Ini harus dikembalikan kewenangan-kewenangan tertentu termasuk minuman beralkohol tadi ke pemerintah kabupaten kota yang secara implementatif mereka inilah yang paham situasi di lapangan gitu. Sehingga implementasi ini pencegahan-pencegahan, pengawasan-pengawasan itu terlaksana dengan baik. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan kerjasama dan peran serta masyarakat. Aspek ini aspek yang sangat komprehensif. Ada aspek pemerintahan daerah, lalu lintas, pidana, sampai ke aspek perdagangan dan investasi gitu kan. Oleh karena itu kita butuh bekerja sama. Pemerintah ini nggak ingin pengusaha-pengusaha, investor itu lari untuk menutup RHU-nya. Tidak, tetapi memanage RHU ini lebih baik sehingga banyak investor asing, bahkan orang-orang asing merasa aman, nyaman tinggal di Surabaya. Dan warga Surabaya tinggal di rumah sendiri dengan sangat layak, dengan sangat baik, aman, tidak ada kecelakaan. Orang, oke silahkan saudara minuman beralkohol dengan batasan tertentu. Jangan sampai nggak ikut makan nakannya kena getahnya. Itu yang kita hindari ya kan. Kita tidak menikmati, masyarakat Surabaya tidak menikmati nangka, tapi menikmati getah. Itu jangan sampai terjadi Pak. Baik. Saya beralih ke Pak Satriono. Pak Satriono bisa jelaskan mengenai angka kecelakaan
kecelakaan lalu lintas yang masuk dalam laporan Polrestabes selama kurun waktu 2024 ini? Coba kami cek dulu lagi. Ya, masalahnya angka ini kan takutnya salah nanti kan kita nyebutinya. Harus berbasis. Harus ya, semua data ada. Makanya kemarin saya nanya dulu kan. Bilang bahaya itu. Iya, bahaya itu. Semua data di situ ya. Baik. Silakan Pak Satriono. Jadi untuk sampai saat ini di tahun 2024 dari tanggal 1 Januari sampai 13 November tercatat ada 1.291 kasus kecelakaan. Berapa? Bisa diulang? 1.291 kecelakaan. 1.291 kecelakaan. Terhitung mulai 1 Januari 1 Januari sampai kemudian meninggal dunia ada 147 orang, luka beratnya 18 orang, untuk luka ringannya 1.612 orang. Yang di bawah pengaruh alkohol ada Pak? Ada datanya? Yang di bawah pengaruh alkohol yang tadi itu ada 14 kasus. 14 kasus ada ya? 14 kasus. Yang menimbulkan kecelakaan dan juga kematian? Belum. Maksudnya ada yang kecelakaan yang menimbulkan meninggal dunia yang baru kemarin itu. Tapi yang ada beberapa kan yang juga masuk di kami, baik itu luka maupun material juga kan kita tangani juga, yang terbit LP kita sampaikan. Makanya kemarin waktu bincang-bincang juga sempat ditanya, ini yang sempat ada dari lembaga survei yang datang ke kami, kok beda ya datanya lalu lintas dengan yang BPBD atau PMI, kok beda gitu. Itu bagaimana Pak? Itu karena gini, kalau dari PMI atau dari BPBD begitu ada kejadian mereka datang dan itu tercatat. Itu tercatat. Kalau yang datang ke kami itu yang berdasarkan LP yang akan diurus melanjutkan, entah itu ke Jasara Harja atau misalkan dia laka tunggal. Laka tunggal ini tidak terbit LP, tapi kita keluarkan laporan polisinya untuk mengurusan BPJS. Itu ada datanya sendiri. Makanya beda. Kemudian juga ada pertanyaan bedanya juga. Jauh sekali atau bedanya ya beda-beda tipis begitu Pak? Ya lumayan jauh karena semua ditanganin kan. Nah semua datang, semua ditanganin dan itu terlaporkan. Baik. Dan satu lagi, Kota Surabaya ini kan ada 2 Wilkum. Termasuk Perak juga. Nah mereka ini kan juga masukkan di situ juga jadi satu. Nah, kemudian juga ada sempat pertanyaan, kok kenapa ini penanganannya laka kok lama? Ya besok kalau misalkan mau lakanya cepat, request dulu ya, Pak saya mau besok laka. Saya tungguin anggota di situ, ya pantengin nanti di situ kan. Baik. Iya kan. Karena kira-kira evaluasinya Pak Satrio dalam hal ini begitu dari pihak kepolisian, sosialisasikah perlu ditingkatkan kembali terkait mengenai keamanan laka yang sudah ada dan sebagainya atau bagaimana? Sebetulnya memang selain sosialisasi juga kita ini butuh sesuatu yang bisa jadi pegangan kita untuk melakukan dasar hukum untuk melakukan penindakan juga. Dasar hukumnya ya berarti? Iya, tetap kita kembali ke dasar hukum. Bagaimanapun kalau tadi cuma himbauan, ya kan? Ya. Tadi kita senggol Pak Tony lagi. Iya, nanti jatuhnya tos di jalan aja, tos gitu aja kan. Bro, mabuk jangan berkendara gitu. Bro, jangan mabuk jangan berkendara. Oke, Pak, saya nggak mabuk, Pak. Nah, gitu kan selesai gitu. Sedangkan orang mabuk nggak pernah ngomong kalau saya mabuk. Mungkin satu lagi yang kami usulkan ke Pak Tony, jadi untuk yang SOP-nya bahwa pada saat dia datang sendiri ke tempat RHU itu, minuman juga harus dibatasin. Kalau enggak, dia datang di situ, dia harus taken atau memberikan sudah bayar di situ untuk driver valet. Begitu dia sudah mau dipakai atau tidak, tapi dia datang sendiri kan, dan dia nggak mungkin pesen es teh kan. Nah iya kan, dia sendirian nih kan, mungkin pesen es teh kan, pasti yang lain. Nah ini juga salah satu SOP yang mungkin bisa dimasukkan di situ pada saat dia datang sendiri. Nah ini juga harus dipertanyakan, walaupun nanti pulang berteman, ada temannya kita nggak tahu juga kan. Tapi paling tidak di situ ada regulasi yang menyatakan bahwa dia datang sendiri. Ada kalau tidak di tempat hiburan sudah disediakan driver valet yang akan mengantarkan. Kita nggak tahu dia mau minum seberapa, atau kalau nggak dari pihak RHU sendiri ada pembatasan. Ini kembali ke Pak Tony juga ini kan, baik. terkait dengan tingkat kontrolnya orang untuk skip atau enggak, ini kan setiap orang beda-beda soalnya. Baik. Tapi pasal yang ada yang kita pegang, berkendara dengan pengaruh alkohol, ini ada undang-undangnya. Tapi kurang gigit kalau kita ini kan. Itu dia. Nanti kita akan minta tanggapan dari Pak Tony ya terkait mengenai hal tersebut. Tapi kita harus break kembali sejenak. Pemirsa, kami akan segera kembali tentunya setelah yang satu ini. Herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya.
Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum Pro-Siva. Baik pemirsa, tiba kita pada segmen terakhir di program acara Bincang-Bincang, masih bersama saya Puja Rusali. Nah, menanggapi Pak Tony terkait apa disampaikan Pak Satriono terkait mengenai aturan yang harus menggigit ini, tanggapan Anda pribadi silakan, ya, singkat saja. Tadi juga nyambung apa yang disampaikan oleh Mas Bagus tadi bahwa kami juga tidak habis pikir. Kemudian kewenangan penerbitan rumah hiburan umum diambil oleh provinsi itu, kami bayangkan sederhana begini. Seperti yang beliau sampaikan kan tadi, pemberi izin itu melakukan pengawasan terhadap izin yang diterbitkan. Nah, penegak pergub itu kan Satpol PP. Nah, katakanlah di Jawa Timur ada 38 kabupaten kota. Oke lah, katakanlah yang ada kota yang menyediakan RHU-nya ada 10. Sementara Satpol PP personilnya katakanlah 1000 se-Jawa Timur. Kalau ada kejadian di Madiun, markasnya Satpol PP di kota Surabaya, kira-kira kayak film India enggak? Yang datang telat. Nah itu juga kami tidak habis pikir. Makanya tetapi kan kami ini kan tidak bisa mengutuk kegelapan tanpa menyalakan lilin sebagai lentera kehidupan kan gitu. Makanya kami dorong ya sudah, kita tidak bisa hanya sekedar mengutuk kegelapan. Ini saatnya revisi Perda RAU sehingga memberikan kewenangan kepada pemerintah kota untuk melakukan penegakan hukum secara ansih kalau kemudian manajemen RAU ini masih lalai dalam menjaga keamanan pengunjung tanpa harus membuat norma yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Jadi ini kita perketat saja. Contoh ketika penerbitan PBG baru, pendirian bangunan itu harus begini. Aparnya bagaimana, kemudian mana ruangan nakesnya, terus dan lain-lain sebagainya. Nah, itu yang untuk yang pendirian RAU baru. Yang lama-lama bagaimana? Ya kemudian harus menyesuaikan itu meskipun aturan itu tidak berlaku mundur. Asas non retroaktif itu, tetapi demi keamanan pengunjung ini kan kondisi yang extraordinary. Kita tidak ingin, Surabaya tidak ingin lagi ada warga Surabaya yang menjadi korban dari dampak usaha berbasis risiko ini. Cukup peristiwa 1 November yang memilukan kemarin itu menjadi yang terakhir di kota Surabaya, ke depan tidak ada lagi. Nah makanya inilah tentu kita akan mengundang semua stakeholder mulai dari pemilik RHU, asosiasi organisasi RHU, teman-teman kepolisian, para akademisi, tokoh-tokoh masyarakat kita undang. Ini barang yang memang bisa menghasilkan investasi yang meningkatkan pendapatan asli daerah kota Surabaya. Tetapi ini industri yang berbasis risiko, terus kemudian melokalisirnya bagaimana. Sehingga warga Surabaya yang tidak ikut menikmati pestanya itu tidak menjadi korban atas kedukaannya. Nah itu semua yang kita pikirkan, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa segera dieksekusi, dibahas dan disahkan. Dan mudah-mudahan di perwalinya nanti itu mengatur secara detail. Baik, itu baik. Saja. Pak Bagus, waktu kita terbatas, singkat saja pesan untuk pemirsa Jawa Post TV, singkat saja. Baik, hukum itu pada hakikatnya adalah opinio juris necessitatis, kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau tanpa hukum masyarakat tidak akan eksis. Maka peran serta masyarakat sebagai stakeholder seluruh masyarakat Surabaya ini diperlukan. Para pihak tadi sudah disampaikan oleh Pak Tony. Itu yang paling penting sehingga masyarakat harus aware nih untuk segera memantau ya RHU ini. Yang pertama itu. Yang kedua adalah investasi ini harus membahagiakan, bukan menyakiti gitu. Nah, bagaimana mengatur investasi yang membahagiakan ini harus diatur secara komprehensif dalam perda baru yang harus menyesuaikan kondisi masyarakat yang sudah berkembang ini tanpa harus bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Begitu. Baik, luar biasa. Terakhir Pak Satriono, tambahkan sedikit saja gongnya Pak. Terakhir singkat saja. Jadi waktu terbatas. Keselamatan ini tanggung jawab kita semuanya. Jadi bukan hanya pihak kepolisian, bukan hanya 3 pilar saja, tapi masyarakat juga butuh peran sertanya. Jadi semuanya ikut menjaga. Jadi mereka juga begitu sudah nggak memungkinkan untuk driver ya nggak usah. Udah nggak mungkin ngedrive lagi ya sudah lah. Pakai driver valet atau memang ya udah minta tolong dijemput sama keluarga atau siapapun lah, jangan sendiri. Jadi keselamatan kebutuhan kita semuanya dan ini juga tanggung jawab kita semuanya. Bukan hanya pelaku usaha, polisi, petugas kepolisian maupun dari 3 pilar, semuanya butuh.
Jadi kita untuk menjaga kota Surabaya lebih kondusif dan lebih safety untuk masyarakat Surabaya. Baik, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak Satriono, terima kasih banyak Pak Tony dan juga Pak Bagus. Senang bisa berbincang dengan Anda bertiga. Kita ketemu dan kesempatan dan sukses untuk Anda bertiga. Baik, pemirsa, tiba kita pada penghujung acara. Akhir kata saya Puncari Salim mewakili kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lupa menyaksikan Jawa Post TV, independen, respect, menghibur. Selamat malam dan sampai jumpa.